Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Mekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 19 Februari 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam. Pemirsa, ratusan warga desa Tambak Anyar Ulu, Martapura Timur, Kabupaten Banjar berbondong-bondong menyambangi kediaman pembakal usai beredarnya foto dengan salah seorang perempuan. Hal ini pun membuat pembakal Rabian Muhtar meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada seluruh masyarakat desa. Kedatangan ratusan warga di kediaman pembakal desa Tambak Anyar Ulu karena sudah 2 kali rencana pertemuan dengan masyarakat tidak membuahkan hasil. Pembakal beserta aparat desa lainnya selalu tidak hadir tanpa alasan yang jelas dari setiap kali pertemuan diagendakan. Sekalipun ini sudah jauh hari diberitahukan, seperti rencana pertemuan pada 3 Februari lalu di kantor desa Tambak Anyar Ulu. Salah seorang warga, Laila, menuturkan dirinya bersama warga setempat sepakat meminta pembakal yang ada ini untuk mengundurkan diri dari jabatannya lantaran foto sang pembakal dengan perempuan yang sudah bersuami tersebut tidak patut dicontoh. Anak kan menggunakan pembakal itu, Bang. Ada anak lagi pembakal ini. Kenapa, Cil? Karena masyarakat ini ada memberi contoh masyarakat kada baik, membuat masyarakat resah. Nah, resah masyarakat memberi contoh kada baik. Kayak pembakal. Ya, ada melihat fotonya. Ini para rumah betatai rumah. Nah, rancak sudah mintayakan. Nah, betatai benar rumah, basampuk panturan. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari pembakal yang bersangkutan. Terkait itu, warga diminta bersabar menunggu proses yang masih berlangsung. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Di hadapan awak media, pembakal desa Tambak Anyar Ulu, Rabian Muhtar, mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat setempat sehubungan dengan foto tidak senonoh antara dirinya dengan seorang perempuan yang diketahui sudah bersuami. Rabian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama serta menyatakan siap mengundurkan diri apabila hal tersebut terulang kembali. Ulun pembakal desa Tambak Anyar Ulu, Kecamatan Martapura Timur, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas foto yang beredar kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua masyarakat yang ada di desa Tambak Anyar Ulu. Ulun berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan apabila melakukan lagi akan siap berhenti sebagai pembakal. Sebelumnya diberitakan warga desa Tambak Anyar Ulu ramai-ramai menuntut agar pembakal desa setempat mengundurkan diri lantaran beredarnya foto mesra pembakal dengan salah seorang perempuan. Perbuatan ini dianggap tidak beretika dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin desa. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dari informasi lain, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Martapura Baru, Kota Banjarmasin kembali terganggu, menyusul konflik internal di tubuh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat. Pengerjaan bongkar muat yang diangkut oleh beberapa kapal dari pelabuhan itu sudah berlangsung sejak sepekan lalu dan ternyata sempat terhenti selama beberapa waktu. Penyebabnya diterangai adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh TKBM. Padahal menurut kuasa hukum Naik Simanguncong bahwa Haji Abdul Ghaffar sudah ada keputusan pengadilan bahwa kliennya menduduki posisi sebagai ketua pengurus unit usaha pengerah jasa UUPJ Pelabuhan Martapura Baru pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Nusantara hingga 2024 mendatang. Untuk itu pihaknya meminta supaya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Martapura Baru dihentikan untuk sementara waktu hingga adanya penyelesaian di tubuh internal koperasi TKBM. Nah, pada prinsipnya gugatan ini adalah masalah kepengurusan. Nah, dimenangkan oleh Haji Abdul Ghaffar sebagai ketua lama yang periodenya sampai tahun 2024.
Tapi alhasil kita tadi ketika pelaksanaan putusan, kita mendapat perlawanan dari beberapa pengusaha yang di-backing oleh karyawan buruh. Nah, kenapa saya berani bilang itu pengusaha adalah ada beberapa oknum pengusaha yang mengatasnamakan pengusaha dan menyatakan membentuk TKBM. Nah, kita mau mempertanyakan nanti kepada aparat pemangku jabatan, apakah pengusaha berwenang atau diberikan oleh undang-undang wewenang untuk membentuk TKBM di perusahaannya sendiri. Sampai saat ini saya belum pernah ada melihat yang namanya pengusaha dibentuk TKBM. Tapi yang namanya serikat pekerja ada, bukan TKBM, beda. Jadi sampai sekarang sudah 2 tahun pekerja ini buruhnya ilegal semua. Kita ada keputusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung memenangkan udah bahwa buruh ini adalah kita ketuanya. Tapi sampai sekarang tidak bisa jalan. Yang melakukan ini penggembosan lah istilahnya ini siapa nih Pak Haji kira-kira orangnya? Ini hubungan ini yoga. Iya. Ini Banu Ubi ini punya anak juga. Iya. Itu aja dalam kawan-kawannya. Jadi, harapan pian apa nih dengan ini? Emang harap itu Ditutup supaya atau apa? kalau bisa ditutup aja kalau bisa semuanya. Iya. Ya, jelas. Karena harapan kita ini kan kita yang kerja sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Iya. Tapi kalau ada jalan-jalan juga, semua aparat tutup mata, lebih baik tutup aja sekalian ini semua udah bisa kerja. Diharapkan dalam waktu dekat akan ada penyelesaian kasus ini karena berdampak terhadap pekerja yang mengais rezeki di pelabuhan tersebut. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, serap aspirasi Ketua DPRD Kalsel banyak menerima keluhan dari masyarakat Danau Panggang. Salah satunya terkait tanaman putri malu yang banyak menutupi lahan pertanian potensial. Menjerap aspirasi masyarakat atau reses di daerah pemilihannya yakni Dapil 5 meliputi Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Reses yang dimulai dari tanggal 4 Februari hingga 11 Februari 2024, Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Aka mengaku banyak menerima aspirasi dari warga. Pasalnya dari 16 desa yang dikunjungi, warga mengeluhkan banyaknya tanaman susupan gunung atau putri malu raksasa dan eceng gondok yang menutupi lahan pertanian potensial di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Supian Aka menjelaskan akar yang kuat dan batang yang berduri menyebabkan warga kesulitan untuk membersihkan tanaman jenis ini, sehingga warga mengusulkan untuk menambah alat berat berjenis ekskavator. Di mana di sini adalah Kecamatan Danau Panggang, Desa Danau Panggang, karena skalanya ada di Desa Pandemaan dan ada 16 desa. Tadi serentak semuanya di tahun 2003 ini mengusulkan untuk cocok tanam bisa telang gunung. Satu adalah menutup di pertanian supaya bisa pertanian berkelanjutan. Tadi serentak usulan kepala desa riset pertama di tahun 2003 untuk bisa alat MBB kalau bisa ditambah 1 supaya bisa cepat seperti biasa cocok tanam setahun sekali. Sementara itu, Asosiasi Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kecamatan Danau Panggang Wahyudi Agus Faisal mengatakan, terkait usulan masyarakat, harapannya Ketua DPRD Kalsel dapat menindaklanjutinya. Pasalnya alat berat yang sudah ada banyak dibutuhkan desa, sehingga perlu waktu lama jika ingin memakainya. Oleh karena itu, harapannya Ketua DPRD Kalsel bisa menambah alat berat, sehingga pertanian dapat berkelanjutan dan hasil pertanian juga dapat ditingkatkan. Di mana ada usulan-usulan dari masyarakat untuk pembersihan lahan pertanian, yaitu yang susupan gunung yang menutupi lahan pertanian. Alhamdulillah alat yang sudah ada sudah bisa berfungsi dengan baik. Kami memohon lagi supaya alat itu bisa ditambah, artinya ada 2, karena alat itu juga ada di beberapa kecamatan yang lain untuk memerlukan, tetapi karena mobilisasinya sulit, nah makanya kami mohon supaya alat itu bisa ditambah. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Supian Aka, di mana usulan masyarakat beliau sudah bisa merealisasikan alat untuk membersih susupan gunung. Muhail, Banjar TV. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, bertahun-tahun warga desa Karya Bakti Kusan Tengah belum memiliki sekolah menengah atas. Kondisi ini membuat banyak anak desa hanya bisa menamatkan pendidikan di tingkat SMP. Nah, makanya kami berinisiatif beberapa desa untuk mengusulkan bagaimana supaya ada SMK. Belum adanya sekolah SMA maupun SMK di Desa Karya Bakti Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Ditambah lagi jauhnya akses menuju SMA dan SMK yang ada di perkotaan,
ternyata membuat banyak anak desa tersebut hanya bisa menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Desa Karya Bakti Mahdin menyebut keinginannya memiliki satuan pendidikan tingkat SMA. Tak hanya diharapkan warganya saja, melainkan beberapa desa yang berdekatan menyepakati untuk bisa dibangunkan fasilitas pendidikan tersebut. Bahkan sebagai bukti keseriusan minta dibangunkan sekolah tingkat atas tersebut, warga juga sudah siap menghibahkan lahan seluas 2,5 hektar. Selain itu, warga setempat juga menginginkan jaringan internet. Pasalnya hingga saat ini desanya tak bisa mengakses, selain itu masih banyak blank spot, sehingga informasi sangat minim mereka dapatkan. Itu sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat di sini, karena kami di sini Desa Karya Bakti agak jauh dari mungkin dari kota. Jadi untuk tingkat keinginan masyarakat untuk sekolah itu agak rendah karena mengingat sekolahan agak jauh. Jadi itulah mungkin yang sangat diharapkan oleh masyarakat sekitar desa kami di sini, kurang lebih 5 desa yang mendukung usulan kami ini. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul direalisasikan oleh provinsi. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di sela menjaring aspirasi langsung menindaklanjuti hal tersebut. Bahkan di hadapan warga, Paman Yani langsung melakukan komunikasi telepon dengan Kepala Bapeda Aryadi Nur untuk dibicarakan hal itu supaya dapat menjadi program skala prioritas pembangunan daerah. Paman Yani juga menyebut sesuai dengan anjuran pemerintah tentang pendidikan minimal 12 tahun, sehingga perlu adanya sinergi baik antara pusat dan daerah agar pemerataannya bisa tercapai. Kita hanya bisa bicara masalah wewenang provinsi, yaitu adanya sarana prasarana sekolah SMA, ya. Nah, ini yang kita perjuangkan bersama. Kepala desa itu sampai berani datang ke Banjarmasin itu menemui saya di gedung dewan ini untuk menyuarakan aspirasi. Bagaimana tidak kita harus berdiam diri saja di meja dewan atau di kursi dewan. Ya harusnya turun ya, seperti hari ini kita kan turun ke bawah. Sambil lalu kita melihat kondisi desa kita bagaimana perkembangannya. Ya, nah itu yang saya rasa bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita tindak lanjuti menjadi sebuah aspirasi masyarakat yang kita perjuangkan di rumah. Artinya dikawal terus ya? Mestinya harus dikawal terus. Makanya tadi saya telepon langsung ke pemerintah provinsi yang ya dibantu tolonglah ini. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, kasus DBD sudah mencapai tahap mengkhawatirkan di Banjarmasin. Tetaplah bersama kami.